narasi, ciri-ciri narasi, maupun itu struktur teks narasi. Jadi, jika kita membuat teks narasi, harus ada yang namanya struktur teks narasi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4. Ada yang tahu struktur teks narasi yang keempat itu? Yes. Jadi, struktur teks narasi yang keempat itu yang pertama itu orientasi. Orientasi inilah bagian awal cerita, mengenalkan tokoh, latar waktu, dan suasana. Yang kedua itu konflik. Inilah permasalahan yang dialami si tokoh atau penokoh. Yang ketiga itu klimaks. Inilah puncak permasalahannya. Dan yang keempat itu resolusi. Inilah penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Sejauh ini sudah paham anak-anak? Sudah. Ada yang berani mengucapkan keempat struktur teks narasi yang sudah Ibu utarakan tadi? Oke, kita lanjut ke unsur teks narasi. Jadi jika kita membuat teks narasi harus ada yang namanya unsur teks narasi. Unsur teks narasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tokoh, pelaku dalam cerita. Yang kedua latar tempat dan waktu cerita. Dan yang ketiga alur rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir adalah tema, ide pokok atau pesan cerita. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu yang pertama itu lalu. Ini menyatakan urutan kejadian. Yang kedua kemudian. Ini menyatakan kejadian berikutnya. Dan yang ketiga setelah itu. Ini menyatakan kejadian sesudahnya. Dan yang keempat selanjutnya. Ini menyatakan kejadian berikutnya. Dan yang kelima akhirnya. Ini menyatakan akhir dari rangkaian peristiwa. Paham anak-anak? Kita ulangi sekali lagi. Kata teks narasi harus ada yang namanya kata penghubung waktu. Yang pertama itu lalu, kedua kemudian, ketiga setelah itu, dan keempat selanjutnya, dan kelima akhirnya. Paham anak-anak? Kita lanjut yang keenam. Ciri paragraf yang baik. Ciri paragraf yang baik yang pertama koheren, yang kedua padat, yang ketiga jelas. Artinya anak-anak, jika kita membuat teks yang kalimatnya harus tersusun rapi, tidak meloncat-loncat, agar mudah dipahami supaya pembaca tidak bingung. Oke, anak-anak ibu lebih mengerti, kita bentuk dulu kelompok sebanyak 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang atau 6 orang. Sudah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 orang ya? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Menampilkan contoh teks narasi berupa cerpen. Judulnya Hujan di Ujung Jalan Pulang. Di sini anak-anak kita mencari struktur teks narasinya. Ibu bacakan ya. Sore itu langit di desa kecil tampak mendung. Aira, seorang siswi SMP, berjalan pulang dari sekolah dengan melangkah santai. Jalan setapak yang dia lalui dikelilingi sawah dan pepohonan hijau. Meski terlihat tenang, awan gelap mulai tergantung di atas kepalanya. Dari teks yang ibu bacakan tadi sudah jelas bahwa di situ ada terletak pengenalan si tokoh atau suasana yang dalam si tokoh. Itu kita sebut dengan orientasi. Boleh kita lihat gambarnya anak-anak? Tadi bilang kan siswi SMP Saira, inilah Saira itu tampak mendung katanya, menggantung di kepalanya, jalan kecil dan di pinggiran sawah.
Kita lanjut. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras. Aira tidak membawa payung. Ia mencoba berlari mencari tempat berteduh. Tetapi jalanan mulai licin dan sepi. Ponselnya kehabisan baterai, membuatnya tidak bisa menghubungi siapapun. Rasa khawatir itu mulai muncul saat ia menyadari dirinya sendirian. Itulah konflik permasalahan yang dialami si Aira. Boleh kita lihat di gambar. Ini tadi ya. Katanya si Aira tidak membawa payung, hujan deras, makanya dipegang kepalanya, kami tarik payungnya. Oke, kita lanjut. Tiba-tiba Aira terpeleset di jalan berlumpur dan jatuh. Kakinya terasa sakit dan ia kesulitan berdiri. Hujan semakin deras dan suara petir membuat suasana semakin mencekam. Dalam keadaan itu, Aira mulai panik dan hampir menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Itulah puncak permasalahan yang dialami si Aira. Kita lihat di gambar. Katanya tadi si Aira terpeleset di jalan berlumpur dan jatuh. Nah, ini terpeleset ya kan? Terus petir, jalanan licin. Oke, kita lanjut. Tak lama kemudian, seorang petani yang melintas melihat Aira dan segera menolongnya. Ia membantu Aira berdiri dan mengantarnya ke rumah terdekat untuk berteduh. Setelah hujan reda, petani itu mengantar Aira pulang. Aira merasa lega dan bersyukur. Sejak itu ia selalu lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri sebelum berpergian. Itulah penyelesaian masalah yang dialami Aira atau yang disebut dengan resolusi, yang dimana permasalahan dapat diselesaikan atau dipecahkan. Jadi ibu kelompok yang tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 mencari seperti yang ibu jelaskan tadi, mencari orientasi, komplikasi, primas dan resolusinya, mencocokkan ke gambarnya. Dan kelompok 3 dan 4 memaparkan hasil diskusi 1 dan 2, apakah jawabannya benar atau tidak di depan ruangan kita. Boleh sekarang anak?
dari kelompok 1 yang berjudul Kura-kura dan Kelinci yang Sombong. Jadi pada orientasi itu pada kalimat yang pertama, di sebuah hutan yang hijau dan asri hiduplah seekor kelinci yang sangat cepat berlari. Ia sering membanggakan dirinya kepada hewan-hewan lain. Di hutan itu juga hidup seekor kura-kura yang dikenal lambat tetapi sabar dan tekun. Jadi gambar yang diambil oleh kelompok 1 itu yang ini. Jadi masuk ke konflik. Suatu hari kelinci menantang semua hewan untuk lomba lari. Kura-kura menerima tantangan itu. Kelinci menertawakan kura-kura karena merasa pasti akan menang dengan mudah. Perlombaan pun dimulai dan kelinci langsung berlari sangat cepat meninggalkan kura-kura di belakang. Kemudian masuk ke komplikasi, yaitu karena merasa sudah pasti menang, kelinci berhenti di tengah jalan dan tertidur di bawah pohon. Sementara itu kura-kura berjalan perlahan tanpa berhenti. Saat kelinci terbangun, ia terkejut melihat kura-kura sudah hampir mencapai garis akhir. Kelinci berlari sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Yang terakhir yaitu ada resolusi. Kura-kura berhasil mencapai garis akhir terlebih dahulu dan memenangkan perlombaan. Kelinci merasa malu atas kesemuanya. Sejak saat itu, ia belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Terima kasih, Miss. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dari cerpen ini. Baik, di sini judulnya yaitu Janji di Hari Senja. Yang pertama itu orientasinya adalah sore hari di tepi pantai, langit tampak berwarna jingga kemasan. Dino, seorang siswa SMA, duduk di atas batu sambil menunggu kakeknya. Mereka berjanji akan bertemu untuk merayakan ulang tahun Dani mereka yang ke-15. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Baik, yang kedua itu konflik atau permasalahannya. Waktu terus berlalu, tetapi kakek tidak kunjung datang. Langsung Dino berjalan, dan ia menerima pesan bahwa kakeknya mengalami sedikit masalah di perjalanan. Namun, setelah itu tidak ada kabar lagi. Dino mulai merasa cemas dan berpikir hal-hal buruk. Lalu yang ketiga itu klimaks atau puncak masalah. Langit mulai gelap dan angin bertiup kencang. Dino hampir menyerah dan memutuskan untuk pulang. Saat ia berdiri, perasaannya sampai larut antara kecewa dan khawatir. Air matanya mulai jatuh, merasa janji itu mungkin tidak akan terwujud. Setelah klimaks, yaitu resolusi atau penyelesaian. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok kakek berlari sambil membawa payung kecil. Ia datang terlambat karena membantu seseorang di jalan. Dino tersenyum haru, dan mereka pun merayakan bersama di bawah langit malam yang indah. Dan kekeluargaan itu tetap terjalin meski jarak memisahkan mereka. Berikan aplaus bagi semua. Gimana anak-anak belajar hari ini? Apakah menarik atau menyenangkan? Menyenangkan.
Bawa teks narasi cerita yang disusun secara runtuh agar mudah dipahami pembaca. Dalam penulisan teks narasi, harus diperlukan yang pertama paragraf yang koheren dan padu, dan yang kedua penggunaan kata umum yang tepat, dan yang ketiga itu alur cerita yang jelas dan dari awal hingga akhir. Cukup sekian materi kita hari ini. Di sini juga Ibu sudah membuat LKPD. LKPD-nya dikerjakan sesuai kelompok yang tadi anak-anak. Yes. Dikerjakan di rumah ya, dikumpul minggu depan.